We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Hi, my lovely Shiden. What are you doing now? How are you? Are you okay? Good. Welcome back with me, Ma'am Dara, an English teacher of Vocational High School, Bina Tunas Bakti Juana. Today, we are going to learn about procedure tags. Do you know what procedure tag is? Have you ever heard that? Yes, good. If I'm not mistaken, you already learned about it when you were a student of junior high school, grade 8. But do you still remember it? No? Do you want to learn with me? Yes? Okay, let's learn together with me. Listen and pay attention. Anak-anak, yuk mulai belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari procedure text. Pernahkah kalian membeli sebuah alat elektronik? Yap, dan apa yang kalian temukan di dalam kardus kemasan selain alat? Yap, sebuah kertas yang berisikan petunjuk tata cara menggunakan alat tersebut. Langkah-langkah dalam menggunakan alat tersebut itu termasuk text procedure. Atau, apakah kalian pernah memasak sebuah hidangan? Langkah-langkah dalam memasak hingga menjadi makanan yang enak itu juga bisa dimasukkan ke dalam text procedure. Sudah ada gambarannya mengenai text procedure? Tujuan pembelajaran kali ini, selain kalian diharapkan untuk dapat menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan dari procedure text, serta kalian mampu menyusun procedure text berupa manual atau tips sesuai penggunaannya, kalian diharapkan di setiap jurusan kalian mampu memahami SOP dari setiap alat yang akan kalian gunakan. Karena beberapa alat pastinya akan menggunakan bahasa Inggris. Okay? But what is the definition of procedure text? Procedure text is a text that gives you instruction how to do or make something. It can be manual, tips, or recipe. Jadi, procedure text adalah sebuah teks yang memberimu instruksi bagaimana untuk melakukan atau membuat sesuatu. Itu bisa berupa panduan, tips, atau resep. Then, what is the purpose of the text? To explain the reader or the listener how to do or make something with a sequence of action or step. Jadi, tujuan dari text procedure adalah untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar bagaimana cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Okay, next, the generic structure of procedure text. The first is goal, second, material, and the third, method or step. Goal, material, method, or step. Goal, state what is going to do. Material contain about things that we need to make or do something. It can be ingredient, equipment, or tool. Method or step is a series of action to do or to make something. Jadi, goal atau tujuan itu menyatakan apa yang akan kita lakukan. Sementara untuk material, yaitu bahan-bahan, berisi tentang sesuatu yang kita butuhkan untuk melakukan sesuatu. Itu bisa berupa bahan-bahan maupun alat-alat yang kita butuhkan. Sementara method or step, artinya adalah langkah-langkah, adalah sebuah serangkaian tindakan untuk melakukan atau untuk membuat sesuatu. Yang perlu kalian tahu, tidak semua text procedure itu menggunakan material. Mereka terkadang hanya menyebutkan goal dan methods atau step.
Tolong diingat ya, untuk jenis structure ada 3, yaitu goal, material, step. Apa? Goal, material, step. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kalian tahu adalah language features of procedure text. The first is use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Dalam bahasa Indonesia artinya yaitu penghubung waktu secara berurutan seperti first, second, third, and last. Pertama, kedua, ketiga, ada kemudian, setelah itu, dan terakhir. Next is use command or imperative sentence atau kata perintah ya. Jadi seperti lubricate the steel, cut the wire, push the button. Jadi berupa kata kerja bentuk pertama langsung dikasih objeknya ya. The third, using adverbial or adverb to express detail the time and place, manner accurate. For example, for 5 minutes, 2 hours, and etc. Jadi menggunakan keterangan waktu ya. Sementara untuk yang keempat, using simple present tense. Pasti sudah tahu lah ya kalau untuk simple present tense. Di situ contohnya, you can pull the bolt. And the last, using action verb. Karena di sini adalah menggunakan kalimat perintah, berarti menggunakan verb yang bentuknya tindakan. Oke? Yuk kita lihat contohnya. How to protect yourself when welding. First, wearing a welding helmet. Second, get heavy duty welding gloves. The third, wear a leather apron. Fourth, work in a well ventilated area. The last, inspect your welder before beginning. Teks yang barusan saya baca bukan hal yang asing harusnya buat kalian. Welding artinya adalah pengelasan. How to protect yourself when welding artinya adalah bagaimana cara untuk melindungi diri ketika mengelas. Diikuti dengan 5 langkah yang bisa kalian lakukan agar diri kalian terjaga. Kata yang saya garis bawahi itu disebut dengan temporal conjunction. Kenapa kita harus memakai temporal conjunction? Agar kita tahu urutan langkah-langkah yang tepat. Sampingnya ada kalimat-kalimat yaitu kalimat imperatif atau perintah. Kalimat perintah tersebut menggunakan action verb. Ya, sekarang kita analisis untuk strukturnya. How to protect yourself in welding berarti goal dan 5 langkah disebut step. Paham ya? Next, ada satu teks. Saya minta kalian, as your assignment, please write down the text on your textbook. Then, analyze the structure of the text and the language features of the text. Jadi, silakan ditulis kembali di buku kalian. Setelah itu, dianalisis jenis structure dan language features-nya ya. If you find any difficulties or you don't understand with the task, please chat me. Okay? Thank you for the day. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye.